Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, menikmati indahnya kebaikan-Mu. Engkau lebih dari segalanya buat kami. Kami bersyukur Tuhan saat kami bisa bangun pagi hari ini. Kami menikmati waktu kami bersekutu bersama dengan Engkau. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Praise the Lord. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu saat-saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kau yang buat kami dekat, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu,
bersandar, kami berharap pada Kau Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai di dalam roh dan kebenaran sampai di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamanya, selamanya. Yang kami punya hanya menyenangkan-Mu, bersandar padamu, berseru padamu, ya Tuhan kami. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, waktu kami berseru kepada Engkau, menangis memanggil nama-Mu, kami percaya bahwa Engkau-lah yang menolong kami. Yang kami punya Tuhan hanya hati sebagai hamba yang mengiring Engkau, berseru kepada Engkau Tuhan, hidup menjadi serupa dengan Engkau. Firman Tuhan yang kami dengar hari ini akan membuat kami mengingatkan kami kembali, menegur kami, menasehati kami untuk hidup semakin hari, hidup semakin hari Tuhan, serupa dengan Engkau. Dalam setiap hal yang kami lakukan, kami menunjukkan progres kami di hadapan-Mu, sehingga nanti Tuhan Engkau mendapati kami sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah set kedua dari rangkaian seri The Power of Worship. Kalau beberapa waktu lalu kita telah membahas tentang kesungguhan dibutuhkan dalam penyembahan. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang lain. Tapi sebelum kita belajar bersama, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, karena Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau penuh dengan rahmat dan kasih setia. Hari ini kami akan kembali belajar hal-hal yang baru. Kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memberikan kepada kami setiap hal untuk menolong memahami firman Tuhan yang kami baca. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau beberapa waktu lalu kita membahas di Matius 15 ayat 8 tentang penyembahan itu harus berdasarkan dimensi hati. Tidak hanya tentang genre lagu atau tidak hanya tentang memuaskan apa yang kita dapat, tapi apa yang kita beri kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan sesi yang kedua tentang the power of worship. Worship, saya suka nih pemenggalan katanya, worship. Tapi kalau kita breakdown ya, worth and ship. Worth itu berarti menghargai, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang punya dampak yang kita lihat, wah ini amazing banget. Worship itu adalah sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang bernilai. Nah, apa hubungannya dengan penyembahan, Eden? Anda akan bertanya seperti itu. Mari kita baca bersama dalam Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sekali lagi kita baca. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Konteks ini bicara tentang manusia baru, Bapak Ibu. Nah, saya perhatikan di ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Lalu apa hubungannya dengan worship? Apa hubungannya dengan penyembahan? Kita tidak dapat menyembah dengan tepat kecuali kita mengerti kebenaran. Kita tidak dapat menyembah dengan tepat kalau kita tidak mengerti kebenaran. Nah, ada perbedaan antara feeling and knowing worship. Feeling itu tentang apa yang kita rasa saat kita menyembah Tuhan. Tetapi knowing worship adalah apa yang kita pahami tentang penyembahan. Ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Jadi, waktu kita lihat hal ini, waktu kita memahami hal ini, kita harus tahu apakah ini hanya feeling atau knowing. Lebih bagus feeling dan knowing itu berjalan bersamaan, jangan dipisah. Nah, penyembahan kita itu kan memang seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, jangan sampai kita nyanyi banyak lagu tapi nggak memasukkan dimensi hati kita. Kita nggak punya pemahaman, kita nggak punya kesungguhan dalam menyembah Tuhan. Itu sama aja, nggak berguna malah kata Yesus. Nah, dalam Kolose ini dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya. Berarti hal kedua yang kita harus pahami adalah penyembahan itu nggak stop hanya tentang kesungguhan. Tetapi penyembahan di sini berhubungan dengan sesuatu yang kita pikirkan, kita lakukan, kita kerjakan. Kebanyakan dulu saya perhatikan beberapa hal-hal terjadi. Saya pun sebagai worship leader, saya juga sering tanya, "Hai, bagaimana perasaanmu hari ini?" Beberapa waktu dalam ibadah-ibadah waktu dulu,
Hidup itu berproses Bapak Ibu ya. Bagaimana perasaanmu hari ini? Saya mempertanyakan hal itu. Saya juga melihat bagaimana orang-orang bilang, "Hai, apa kabar? Bagaimana perasaanmu hari ini, jemaat Tuhan?" Apakah salah pertanyaan itu? Tidak. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan itu. Tetapi ketika kita belajar hal ini, kita harus berpikir, jangan tanya pada saya gimana harimu. Jangan tanya kepada saya apa yang kita kerjakan. Karena bisa saja 5 menit sebelumnya ada saja yang bikin kita ribut, ada saja yang clash dengan kita. Tetapi mari tanyakan kepada saya, apa yang saya tahu tentang firman Tuhan? Apa firman Tuhan yang hari ini saya dapat dan membuat saya semakin bergairah untuk serupa seperti Kristus? Apa yang saya tahu tentang Yesus adalah penebus hidup saya. Apa yang saya tahu tentang bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Kita harus punya pemahaman itu, baru kita bisa menyembah Tuhan secara tepat. Karena kita punya pemahaman yang benar. Harus tanyakan pada hati kita hari ini. Harus tanyakan dan harus sepakat dengan hati kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupa bahwa segala kebaikannya itu melimpah atas kita. Makanya ada lagu yang bilang, "Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, bless His holy name." Nah, waktu kita bilang, "Tuhan, aku puji Engkau," bahwa atau kita nyanyi lagu "How Great Is Our God," karena kita harus sepakat dengan diri kita. Kita punya pemahaman yang tepat bahwa kita tahu bagaimana melihat Tuhan dan betapa bernilainya Tuhan dalam hidup ini. Roma, kita buka bersama-sama dalam Roma 12. Bapak Ibu bisa buka bersama dengan saya Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budi sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu apa hubungannya dengan penyembahan? Jelas ada hubungannya dengan penyembahan. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah kamu melihat ini, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, masalah pasti ada, namanya juga hidup. Tetapi hari ini, pagi hari ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Kita tidak akan tahu ketemu dengan siapa kita hari ini, kecuali kita telah bikin beberapa jadwal pertemuan. Tapi pasti ada orang-orang yang tidak kita duga-duga akan bertemu dengan kita. Atau masalah yang tiba-tiba nongol hari ini, kita nggak tahu. Tetapi kalau hari ini kita tahu, saya harus knowing, saya harus punya pemahaman tentang Tuhan. Saya baca firman Tuhan sebagai kebutuhan saya, sebagai sesuatu yang saya tahu ini gak bisa lepas dari hidup saya. Penyembahan kita akan upgrade dari sebuah kesungguhan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, makanya saya selalu bilang nih, jangan nyanyi apa yang kita hanya rasa. Kalau kita nyanyi pertolonganmu begitu ajaib, karena memang betul pertolongan Tuhan ajaib. Tetapi kita juga harus menaruh diri kita di bawah pimpinan Tuhan, supaya kita waktu menyembah Dia bernyanyi bukan lagi tentang apa yang kita hanya rasa, tetapi apa yang kita pahami. Betapa besar kasih, karena kita tahu hal itu. Pengampunanmu Tuhan, karena Tuhan kasih kita pengampunan. Masa sih hari ini orang yang bikin salah sama kita gak beri pengampunan? Oh, waktu hari ini ada sepanjang hari akan ada banyak masalah. Waktu kita tahu pemahaman kita akan Tuhan, kekayaan Tuhan itu diam dalam hidup kita. Kita menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan.
Penyembahan kita yang kedua adalah didasarkan oleh sebuah kebutuhan. Yang pertama tadi, kesungguhan. Di beberapa waktu lalu ada dimensi hati di sana. Yang kedua itu kebutuhan. Jadi tanpa disuruh, tanpa harus diingetin terus, kita akan menjadikan penyembahan sebagai sebuah kebutuhan. Karena kita tahu firman Tuhan yang diam dalam hidup kita, memperbaharui budi kita, akan terjadi ketika kita memahami worship, pemahaman tentang bernilainya Tuhan dalam hidup ini. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang sedang menonton Intimacy Worship hari ini, kejujuran dari firman Tuhan itu akan jadi bahan bakar kita untuk memimpin emosi kita, memimpin setiap hari yang kita kerjakan, hidup dalam penyembahan. Kenapa saya bilang bahan bakar? Karena waktu kita baca firman Tuhan hari ini, hendaklah hidupmu menjadi berkat. Kamu harus benar-benar membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Hendaklah hidupmu sepadan dengan Kristus. Kita baca itu terus, kita baca itu terus, kita berfirman, firman Tuhan yang kita baca. Lalu kita bilang, Tuhan, hari ini penyembahan saya mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena saya tahu firman Tuhan itu kebutuhan. Jadi akan beriringan seimbang hidup kita ini. The power of worship yang pertama, kesungguhan. The power of worship yang kedua adalah kebutuhan. Dan yang terakhir kita akan bahas dalam beberapa hari ke depan. Hari ini, mari menyembah Tuhan. Setelah dimensi hati kita telah kita libatkan. Yang kedua, mari cintai firman Tuhan. Mari punya pemahaman akan Tuhan. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, dengan makin banyaknya wadah-wadah yang diberikan oleh banyak gereja-gereja untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan, ayo berlomba-lomba mendengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, supaya sikap penyembahan kita yang sebagai kebutuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Masalah pasti tetap ada, tapi Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kepada kita firman-Nya, yang akan menolong dan memimpin kita sepanjang hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar menjadikan kekuatan bagi kita. Ingat ya, sikap yang kedua adalah kebutuhan. Penyembahan itu kebutuhan. Yang pertama kesungguhan, dan yang kedua kebutuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, bahwa firman Tuhan yang kami dengar hari ini mengingatkan kami kembali bahwa penyembahan adalah kebutuhan kami. Kami tidak bisa lepas Tuhan daripada Engkau. Sebelum kami menaikkan nyanyian mazmur kami, sebelum kami menegur orang, memberikan apapun yang kami punya, kami menerima banyak proses pembelajaran, kami bertemu dengan banyak orang sepanjang hari ini. Biarlah kami memperlengkapi diri kami dengan pemahaman firman Tuhan. Biarlah kekayaan firman Tuhan itu tinggal dalam hidup kami, supaya jadi berkat buat banyak orang. Setiap orang yang melihat kami, mereka mengetahui bahwa hidup kami sungguh-sungguh dalam penyembahan yang tepat akan Engkau. Biar kami senantiasa melihat bahwa Engkau tidak ternilai oleh apapun. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau adalah satu-satunya yang menjadi alasan kami untuk tetap melihat bahwa apapun yang kami hadapi hari ini, apapun segala sesuatu yang akan kami jalani sepanjang hari ini, tidak pernah lepas daripada Engkau Sang Immanuel. Engkau yang bersama kami, Engkau yang menyertai kami. Ajari kami sepanjang hari ini Roh Kudus, untuk menunjukkan sikap penyembahan kami sebagai sebuah kebutuhan, dan dapat kami perlihatkan kepada banyak orang lewat gaya hidup kami, pembaharuan budi kami, karena kami tinggal di dalam kekayaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.